bidan. Aduh, ini udah tag yang keberapa ya ampun. Nggak bohong, deng. Oke, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Syara, biasa dipanggil dengan Mbak Bidan. Sekali ini sesuai dengan yang di bawah, judul yang di bawah, kita mau bahas tentang sebenarnya ini kasus ya. Kasus ini diambilnya itu bukan dari kasus saya dengan pasien saya, tapi dengan pasien teman saya. Jadi ini bukan personal, bukan kasus saya, tapi saya pengen bahas banget karena menyangkut dengan sesuatu yang bisa dibilang sering saya hadapi. Jadi ini pengen banget saya bahas gitu ceritanya. Saya akan bacakan clue-nya terlebih dahulu. Jadi clue-nya itu adalah proses persalinan di fasilitas kesehatan. Jadi sudah di Vaskes ya. Di sini prosesnya adalah proses VBAC ya, vaginal birth after cesarean, yang sudah sangat-sangat dipersiapkan. Jadi di sini sudah sangat-sangat dipersiapkan ya VBAC-nya. Mungkin dari di sini juga klien mengatakan sudah ikut prenatal gentle yoga, hypnobirthing dan sebagainya gitu. Selanjutnya pemantauan ini detail ya oleh tenaga kesehatannya, oleh medisnya, oleh ahlinya lebih tepatnya dari fase laten atau kala 1 pembukaan 1 cm. Nah, kontraksinya cukup rutin, baik ya, cukup baik berarti, dan antara kontraksi dan relaksasinya itu ada jeda ya. Lebih tepatnya kontraksinya tuh ada relaksasinya lah bahasanya gitu. Jadi beribet. Mohon maaf nih ya. Jadi tuh kontraksi ada proses relaksasinya gitu. Jadi antar kontraksi itu ada jedanya. Itu lebih tepatnya, kalimatnya yang lebih tepatnya seperti itu. Selanjutnya klien mengatakan tidak bisa tidur, pasien mengatakan tidak bisa tidur. Ada 2 hari katanya sih, 2 hari, mungkin bisa kurang lebih 2 hari gitu. Klien mengatakan tidak bisa tidur kurang lebih 2 hari. Klien minta diberikan epidural atau bius epidural. Nah, bius epidural ini diberikan ya oleh dokter. Diberikan oleh dokter epidural. Jadi setelah diberi epidural ini pasien atau klien bisa istirahat atau bisa tidur gitu. Oke, selanjutnya di sini efek epiduralnya sudah mulai hilang. Itu pada saat selesai pasien BAK atau pada saat pasien uh, selesai dari kamar toilet atau kamar mandi, selesai dari toilet, lalu efek epidural itu benar-benar hilang, dan disinilah mulai muncul yang namanya kontraksi seperti tidak ada jeda kata klien. Lalu terdapat rasa yang berbeda katanya, rasanya tuh berbeda sekali antar kontraksi yang sebelumnya, seperti dengan kontraksi yang sebelumnya itu berbeda, jadi rasanya berbeda ya. Lebih terasa seperti nyeri katanya seperti itu. Terus di sini tiba-tiba pasien muntah kuning, lalu ada perdarahan pervaginam, terus pandangan mulai gelap, terus warna kulit pucat, tapi pendengarannya masih baik. Jadi pendengarannya masih baik. Dan diagnosa yang keluar adalah solusio placenta gitu. Nah, tindakannya sudah pasti naik ke ruangan UK untuk bedah sesar atau SC gitu, sesio sesar ya. Nah, sebelum SC ini ternyata DJJ-nya itu adalah bradikardi atau denyut jantung bayinya itu menurun. Jadi denyut jantungnya itu menurun. Nah, biasanya dalam hitungan detik atau di bawah 1 menit lah, kurang dari 1 menit itu kondisi bayi bisa sangat buruk atau bisa mengarah ke meninggal ya, bayinya bisa meninggal di dalam rahim ibu gitu. Nah, selanjutnya saya mau memberi pernyataan terlebih dahulu. Jadi video ini tidak dibuat untuk menyalahkan atau mendiskriminasi atau menjelekan pihak manapun. Dan video ini hanya dibuat sebagai bahan pembelajaran bersama, terutama saya. Jika kurang setuju atau kurang sependapat dengan yang saya katakan atau teori-teori yang saya sebutkan, silahkan bisa DM saya melalui personal DM saya di Instagram yang sudah tercantum di description box gitu. Kelihatan ya kertasnya. Insya Allah. Iya, soalnya clue-nya saya tulis di kertas, pelupa. Oke, saya bacakan lagi. Tindakannya kan tadi sudah masuk SC. Nah, di sini dalam proses SC bayi sudah bisa dikeluarkan tapi dalam keadaan meninggal. Tapi tetap diberi pertolongan untuk membantu bayi itu, siapa tahu bisa tertolong gitu. Jadi di sini diberi bantuan pertolongan pertama, tapi tidak dapat diselamatkan gitu. Dan di sini ternyata diagnosa lain muncul saat SC. Diagnosa lain muncul saat SC itu adalah atonia uteri. Nah, dokter di sini berusaha sekali menyelamatkan uteri atau rahim dari pasien atau klien.
tapi pasien tidak tahu apa yang terjadi, dan dalam hal ini pasien diberikan bukan bius total, jadi tahu kenapa prosesnya kenapa lama dibandingkan dengan SC sebelumnya atau SC di kelahiran anak yang pertama, itu sangat berbeda, makanya sedikit emosi pasiennya. Oke. Tapi setelah itu pasien dijelaskan oleh dokter kondisinya yang seperti apa. Gitu. Kita masuk ke pembahasan ya. Yang pertama itu adalah VBAC. Nah, di sini itu VBAC itu bisa dibilang harus benar-benar dipersiapkan. Nah, dipersiapkannya ini tidak bisa di ujuk-ujuk atau tiba-tiba mendadak sekali datang ke tempat provider gitu kan, datang ke provider bilang di trimester kedua atau awal-awal trimester ketiga mengatakan, dok atau bidan, ini saya mau rencana VBAC, rencana vaginal birth after cesarean, itu aduh tolong sekali, itu terlalu mendadak ya. Kalau bisa tuh sangat-sangat dipersiapkan dari sebelum kehamilan itu terjadi. Jadi sudah diobrolkan dengan dikonsultasikan dengan providernya atau ahlinya gitu. Jadi sebisa mungkin sangat-sangat dipersiapkan, karena ini bukan persalinan normal yang tanpa ada indikasi ya. Jadi ini sebelumnya sudah ada bekas luka di rahim, bekas sayatan atau pembedahan SC. Jadi ini harus perlu diperhatikan, sangat-sangat hati-hati sekali gitu. Selanjutnya untuk klien yang merencanakan VBAC ini effortnya, usahanya itu harus sangat-sangat luar biasa, karena VBAC ini sendiri perlu pemantauan dan perawatan yang luar biasa. Jadi effortnya harus luar biasa juga. Jadi dari fisik, psikis, knowledge gitu kan. Ini yang terutama untuk ke diri kita sendiri ya. Fisik, psikis, knowledge. Nah, selanjutnya kita tinggal cari provider yang mendukung seperti itu. Nah, untuk yang pertama itu adalah fisik. Nah, totali kondisi tubuh harus dalam keadaan sehat gitu. Dalam keadaan sehat dalam artian di sini seluruh tubuh termasuk rahim. Di sini kan rahim punya bekas luka sesar sebelumnya di kehamilan atau di kelahiran anak yang sebelumnya. Jadi ini harus sangat diperhatikan, karena ketebalan dinding rahim itu untuk kriteria VBAC itu ada kriterianya tersendiri. Nah, ini dalam hal ini bisa dikonsultasikan dengan dokter kandungan yang Bunda pilih atau Bunda yakini providernya gitu. Atau ini bisa dibilang silakan konsultasi dengan dokter obstetrik and ginekologi yang pro dengan persalinan atau kelahiran normal atau pro dengan gentle birth gitu. Dan informasi sendiri yang saya dapatkan tentang VBAC, ketentuan jarak waktu untuk VBAC dari persalinan yang sebelumnya ke persalinan selanjutnya, itu yang saya dapatkan minimal adalah 2 tahun. Yang saya tahu ya, informasinya itu adalah 2 tahun. Jadi untuk di bawah 2 tahun istirahat dulu sampai 2 tahun. Nah, nanti sudah 2 tahun silakan dikonsultasikan dengan dokternya gitu. Atau mau dari awal setelah proses persalinan yang pertama terus nanti rencana di 2 tahun aku mau hamil misalnya kayak gitu, boleh di plan dari saat itu juga. Jadi kita tahu basicnya tuh lebih siap gitu ya. Nah, itu minimal 2 tahun atau bisa jadi lebih, karena ini tergantung dari hasil konsultasi dengan dokter. Dari dokter itu nanti dikonsultasikan dan hasilnya seperti apa dengan dokter gitu. Biasanya yang untuk rencana VBAC emang disarankan untuk ikut olah fisik atau olahraga fisik, misalnya kayak prenatal gentle yoga gitu, atau sebelumnya juga rajin olahraga, itu sangat bagus. Di sini bisa ikut, nggak harus prenatal gentle yoga ya, bisa senam hamil atau mau yoga hamil, prenatal gentle yoga atau prenatal yoga atau tai chi, itu juga bisa gitu. Jadi silakan dipilih olahraganya seperti apa. Oke, yang selanjutnya itu psikis ya. Psikis itu harus sehat. Di sini psikis kita tuh harus sehat, karena psikis itu mempengaruhi fisik kita gitu. Psikis yang kurang sehat atau psikologis yang kurang sehat itu mempengaruhi fisik juga, yang jadi bisa membuat fisik kita tuh kurang sehat juga. Jadi sebagian besar persentase kesehatan fisik dipengaruhi oleh kesehatan psikis gitu. Kayak self healing gitu, terus berpikir positif atau positive thinking, terus ketemu sama orang-orang yang positif, orang-orang yang berilmu dan positif, terus mendekatkan diri dengan Tuhan, itu sangat berpengaruh besar untuk ke fisik kita gitu. Jadi ke fisik maupun ke psikis ya gitu. Jadi kalau misalnya psikisnya sudah bagus, biasanya insya Allah fisiknya pun juga sehat gitu. Dan karena ini psikis untuk ibu hamil, kita biasanya menyarankan ikut hypnobirthing kayak gitu. Biasanya hypnobirthing tuh bagus banget untuk ibu-ibu yang rencana atau lagi hamil, untuk kehamilan, dalam kehamilan atau rencana bersalin nanti gitu. Karena kan kalau misalnya ibu hamil itu agak bisa dibilang sensitif ya, lebih sensitif gitu. Mungkin ada beberapa yang biasa aja, tapi lebih besar persentasenya itu ibu-ibu hamil itu lebih sensitif kondisinya gitu kan. Jadi ini butuh
energi positif yang luar biasa. Jadi energi positif dari lingkungan itu berpengaruh besar gitu. Jadi silakan berkumpullah dengan orang-orang yang positif. Ini sangat baik sekali untuk kehidupan kita gitu. Lalu, selanjutnya adalah knowledge gitu kan. Selanjutnya bahas knowledge. Knowledge itu ilmu atau pengetahuan ya. Atau bisa dibilang pengetahuan. Ilmu yang berpengaruh besar sih lebih tepatnya untuk feedback ya, karena pengetahuan itu sangat berpengaruh besar ya, termasuk jadi untuk feedback ilmunya itu harus dapat ilmunya pengetahuannya itu harus luas. Jadi keberhasilan feedback itu juga berpengaruh dari pengetahuan gitu. Jadi pasangan suami dan istri utamanya harus banyak informasi mengenai apa yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk keberhasilan feedback. Jadi ini harus paham di sini apa-apa saja yang dapat mendukung keberhasilan feedback ataupun sebaliknya. Jadi silakan cari pengetahuan yang luas, boleh itu dari internet dengan sumber yang meyakinkan atau dari buku juga boleh. Banyak banget judul-judul buku di luar. Saya tidak merekomendasikan yang mana, yang A, yang B, yang C. Silakan dibaca sendiri. Di sana sangat-sangat bermanfaat. Banyak sharing-sharing dari ibu-ibu yang berpengalaman, yang positif terutama ya, pengalaman yang positif-positifnya. Dan bisa kita ambil menjadi pelajaran, atau ini lebih wajib lagi berkonsultasi dengan ahlinya. Ini sangat wajib dilakukan untuk konsultasi dengan ahlinya gitu. Jadi silakan dilakukan untuk memperlancar insya Allah proses feedbacknya gitu. Nah, feedback sendiri bisa dilakukan hanya tanpa ada intervensi. Nah, di sini intervensi yang dimaksud itu adalah kayak misalnya penambahan sesuatu dari luar tubuh kita. Jadi tubuh kita tuh menghasilkan hormon-hormon yang sebenarnya pun ada di luar sana dari bahan-bahan kimia. Nah, kalau bisa feedback itu dihasilkan hormon-hormon itu dari tubuh sendiri, kekuatan alami atau natural itu dari tubuh sendiri. Nah, kalau sudah dapat asupan dari luar, mau itu berbentuk alat, maksudnya dari alat itu misalnya bantuan kelahiran dengan forceps itu sudah termasuk dengan intervensi. Terus pemberian induksi itu termasuk dengan intervensi gitu. Jadi birth intervention atau intervensi kelahiran itu seperti episiotomi, amniotomi, kelahiran dibantu dengan alat forceps atau alat vakum, terus IV yang dimaksud ini pemberian infus dengan obat tambahan, obat-obat intravena tambahan, terus bius atau epidural, diberikan bius atau epidural, terus fetal monitoring yang dapat membatasi pergerakan dari ibu atau klien dan sebagainya. Nah, ini sudah menjadi catatan besar kalau feedback tidak boleh ada intervensi gitu. Dan ini bukan hanya saya saja yang menyarankan tidak ada intervensi, tapi beberapa penggiat gentle birth juga mengatakan kalau bisa feedback tidak diintervensi gitu. Oke, yang selanjutnya yang kedua yaitu kita bahas tentang epidural. Oke. Kita bahas tentang epidural ya di sini ya. Udah kelihatan belum sih benang merahnya? Kayaknya sih aku udah ngelihat benang merahnya gitu. Kelihatan ya benang merahnya ya di sini. Oke, selanjutnya kita bahas tentang epidural. Nah, di sini tidak disebutkan ya jenis epiduralnya itu apa atau obat-obat yang dipakai dalam bius epidural itu apa. Ya, karena saya juga bukan yang berada di dalam observasi kepada klien atau kepada bunda, jadi saya hanya menyampaikan clue dan membahas clue dari yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi di sini saya harus terangkan dulu kalau misalnya obat apapun itu setiap tubuh orang punya reaksi yang berbeda-beda gitu. Jadi maupun itu obat bius sekalipun, maksudnya itu bisa juga setiap tubuh orang tuh punya reaksi yang berbeda-beda gitu. Oke, memang epidural sendiri itu bisa membuat atau menghilangkan nyeri sesaat. Jadi epidural itu mampu menghilangkan nyeri sesaat karena kan epidural termasuk jenis analgesia kan, gitu, obat analgesia atau anestesi. Jadi bisa menghilangkan nyeri sesaat tergantung dengan kandungannya ya kan, tergantung dengan kandungan dan komposisinya ya. Selanjutnya mohon maaf saya ini berbicara tentang epidural atau anestesi. Basically saya bukan ahlinya, jadi ini hanya dasarnya saja yang saya ketahui karena basicnya saya adalah seorang bidan, jadi ini bukan wewenang saya untuk berbicara lengkap detail mengenai epidural gitu. Jadi memang yang saya tahu epidural ini sesuai dengan teori yang sudah saya baca, saya dapatkan dari bidan kita. Nanti mungkin saya akan masukkan sumbernya kalau melalui video atau nanti kalau itu saya taruh juga di description box gitu. Nah, tapi untuk epidural sendiri jika posisi bayi adalah occiput posterior. Oke, jadi posisinya kepala di bawah, kepala tetap berada di bawah, tapi bisa occiput posterior, bisa occiput anterior. Nah, jika posisinya adalah occiput posterior, saat diberi epidural ini sangat berpengaruh ya, karena kemampuan bayi berputar menjadi occiput anterior akan berkurang. Nah,
Yang dimaksud dengan oksiput posterior itu sendiri adalah back to back. Biasanya kita sebut dengan back to back. Punggung ketemu punggung, punggung ibu ketemu dengan punggung si bayi. Nah, jadi ini disebut dengan oksiput posterior. Nah, ini oksiput posterior kemampuan bayi berputar menjadi oksiput anterior ini berkurang jika diberikan epidural. Nah, epidural sendiri menyebabkan ibu tidak bisa merasakan tubuhnya. Dalam arti tidak bisa memposisikan tubuhnya dan menggerakkan tubuhnya untuk bekerja sama dengan si bayi yang di dalam rahim untuk membuatnya berputar menjadi oksiput anterior. Nah, dasar panggul sendiri akan dibius dan kehilangan ritmenya. Nah, di sini mengambil kemampuan untuk membantu perputaran dari si bayi gitu. Nah, obat untuk jenis obatnya biasanya yang saya tahu itu cuman fentanyl sama morfin. Untuk ya selebihnya dicari informasinya sendiri ya. Biasanya ini jarang ditemukan ya informasi seperti ini. Basically adalah dokter anestesi yang tahu ya. Oke, ini hanya sebatas pengetahuan saya ya yang kurang banyak kurangnya, lebih tepatnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah kita bahas tentang berarti tadi sekarang yang ketiga itu tentang solusio placenta atau abruption placenta. Nah, di sini abruption placenta atau solusio placenta sendiri, placenta atau ari-ari itu lepas sebelum waktunya. Lebih tepatnya ari-ari lepas itu sebelum bayi lahir. Jadi seharusnya placenta itu lepasnya nanti setelah bayi lahir. Bayi lahir dulu baru placenta lepas atau dari rahim ya, lepas dari rahim gitu. Nah, di sini nggak posisinya terbalik, jadi placenta lepas terlebih dahulu. Nah, ini hitungan detik ya, lebih tepatnya. Ini yang kita sebut dengan solusio placenta. Nah, solusio placenta atau abruption placenta ini penyebabnya belum diketahui. Jadi sampai sekarang sih belum diketahui penyebabnya, tapi ini ada bisa dibilang faktor yang meningkatkan resiko gitu. Jadi ada beberapa faktor yang meningkatkan resiko dari solusio placenta itu sendiri. Nah, apa aja nih yang dapat meningkatkan resiko dari solusio placenta? Nah, yang bisa meningkatkan itu kehamilan di usia lebih dari 40 tahun. Nah, ini bisa menyebabkan solusio placenta. Meningkatkan resiko solusio placenta. Nah, yang kedua adalah merokok dalam atau saat kehamilan, dalam keadaan hamil, terus penggunaan obat-obat terlarang. Lalu penggunaan obat-obat terlarang, terus riwayat sebelumnya solusio placenta, lalu ada pre atau eklamsia, terus ketuban pecah dini, ini juga bisa meningkatkan resiko. Dan terakhir adalah bayi kembar. Nah, apa tidak bisa terdeteksi? Bisa. Tapi sonografi atau USG jarang memastikan diagnosis solusio placenta setidaknya secara akut gitu. Karena placenta dan bekuan darah segar memiliki gambaran sonografi atau USG yang serupa. Jadi gambaran USG-nya serupa gitu. Nah, lalu saat terjadi solusio placenta, kemungkinan uterus dalam kondisi hipertonik persisten gitu. Terkadang sulit untuk diketahui nih apakah rahim atau uterus ini berkontraksi atau berelaksasi. Nah, uterus yang mengalami distensi berlebihan seperti ini rentan menjadi hipotanus gitu setelah lahirnya ari-ari, setelah lahirnya bayi dan plasenta gitu. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan mengarah ke atonia uteri gitu. Nah, yang keempat selanjutnya adalah atonia uteri. Atonia uteri sendiri yaitu uterus atau rahim tidak berkontraksi setelah proses kelahiran bayi dan plasenta gitu. Dan di sini ada dua versi teori ya, lebih tepatnya yang saya dapatkan itu. Yang pertama itu penyebab dan faktor predisposisinya. Itu ada distensi uterus berlebihan seperti dari janin besar, janin gemeli atau janin kembar, hidramnion, distensi dengan bekuan. Lalu ada di sini juga ada induksi persalinan, terus anestesia atau analgesia seperti dari agen anestetik berhalogen, terus analgesia konduksi dengan hipotensi. Selanjutnya yang keempat, miometrium yang kelelahan, dari persalinan cepat, persalinan berkepanjangan, stimulasi atau induksi dari oksitosin atau prostaglandin, terus chorioamnionitis, dan yang terakhir adalah riwayat atonia uteri. Nah, untuk teori yang selanjutnya itu penyebabnya yang pertama adalah multiparitas, pembesaran uterus yang berlebihan, terus ada mioma uteri, ada anestesi yang lama, ini menyebabkan miometrium relaksasi berlebihan, terus plasenta tersisa, disfungsi uterus, dan partus lama. Gitu, hampir mirip ya isi teorinya ya, dari teori yang pertama dengan teori yang kedua. Nah, tambahannya adalah di sini sebelum SC juga itu kemungkinan ada penambahan komposisi obat anestesi. Jadi sebelum SC itu biasanya
anestesi itu masuk dulu ya. Anestesi itu masuk dulu. Nah, ini komposisinya berubah untuk menyesuaikan pembiusan. Jadi untuk menyesuaikan pembiusan. Nah, karena kan awalnya adalah yang rencananya adalah VBAC, lahir per vaginam kan, berubah jadi SC. Nah, ini sudah pasti ada perubahan komposisi obat anestesi. Anestesinya berubah. Oke.